Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang diberikan kesehatan walafiat. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita mengucapkan doa terlebih dahulu dengan niat semoga amal pelajaran kita pada hari ini, amaliyah pelajaran kita pada hari ini bermanfaat dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, hari ini adalah pelajaran fikih. Kita ngebahas tentang yang namanya thaharah, yaitu bersuci, yang mana setiap sesuatu pelajaran fikih, kitab apapun tentang ibadah pasti diawali dengan at-thaharah, yaitu bersuci. Kenapa? Karena sesuatu amaliyah kita pasti didasari dengan bersuci. Kita harus bersuci terlebih dahulu, baru kita mengerjakan sesuatu amaliyah lainnya. Maka pada kesempatan kali ini kita sudah sampai batas yang B, yaitu macam-macam bersuci. Adapun pengertian dan pentingnya bersuci itu sudah kita bahas minggu kemarin. Pengertian dan pentingnya bersuci kita sudah bahas minggu kemarin. Jadi yang B, macam-macam bersuci. Di dalam agama Islam, kita lihat, kita buka halaman 3, macam-macam bersuci. Di dalam agama Islam, thaharah adalah bersuci. Itu ada 2 macam, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Yang pertama, apa bersuci dari hadas itu? Nah, pengertiannya yaitu, pertama, bersuci dari hadas yaitu bersuci yang dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wudu, mandi, dan tayamum. Hadas dibagi menjadi 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Jadi bersuci dari hadas yaitu bersuci yang dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berupa wudu, wudu, mandi, dan tayamum. Itu mensucikan dari hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil yaitu apabila hendak melakukan ibadah seperti sholat, tawaf. Apa sih hadas kecil? Hadas kecil itu yaitu apabila hendak melakukan ibadah seperti sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran, kita harus suci dari hadas kecil, yaitu kita harus melaksanakan dengan wudu. Kalau nggak ada air berarti dengan bertayamum. Maka hadas kecil harus dibersihkan dengan cara berwudu atau tayamum jika tidak ada air untuk berwudu. Apabila sholat atau tawaf tanpa bersuci dari hadas kecil, maka sholat dan tawafnya tidak sah. Kalau kita nggak wudu, kita nggak tayamum, kalau nggak ada air, kita langsung sholat atau tawaf atau membaca Al-Quran, kita nggak boleh, maka itu nggak sah hukumnya. Sedangkan hadas besar, cara membersihkannya wajib dengan mandi. Sedangkan hadas besar, cara membersihkannya wajib dengan mandi, yaitu menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Apa hadas besar?
kita wajib mandi, yaitu dalam keadaan ihtilam, yaitu bermimpi, ya. Bermimpi keluar mani, ya, junub, ya. Bahasanya maaf aja, ya. Bahasanya maaf aja. Sedangkan hadas besar cara membersihkannya wajib dengan mandi, yaitu menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, ya. Hadas besar apa? Pasti kan orang berpikir, oh hadas besar apa nih, ya? Oh diwajibkan untuk mandi, ya. Mohon maaf aja, bahwasanya hadas besar adalah seperti halnya ihtilam, ya, keluar mani, ya, keluar mani, ya. Jadi kita harus mandi, ya. Kita harus mandi, ya. Yang A, bimbingan wudu, ya. Yang A, bimbingan wudu. Wudu berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut syarah, ya. Wudu artinya membersihkan beberapa anggota badan dari hadas kecil, ya. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan agama Islam. Orang yang hendak mengerjakan sholat terlebih dahulu diwajibkan berwudu, karena wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat, ya. Karena wudu adalah merupakan salah satu sahnya sholat, ya. Orang batal wudu udah pasti batal sholat, ya. Ingat, orang udah batal wudu udah pasti batal sholat. Orang batal sholat belum tentu batal wudu, ya. Orang batal wudu udah pasti batal sholat. Orang batal sholat belum tentu batal wudu, ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau dia batal wudu kentut, udah barang pasti sholatnya juga batal. Adapun jika sholatnya batal, belum tentu batalnya wudu, belum tentu batal wudu. Yang membatalkan wudu apa? Keluarnya sesuatu dari dua kemaluan, mau kentut, mau apa Nah, juga menyentuh yang bukan mahramnya, bukan muhrimnya, Nah, adapun yang batal sholat, misal kejatuhan tai cecak, kejatuhan tai cecak, atau apa kena bangkai semut atau apa, darah, ya kan, darah di pakaian lagi sholat, ya kan. Nah, itu yang batal sholatnya, tapi wudunya enggak batal, Jangan bilang wudunya juga batal. Ini kebanyakan orang undang-undang batal sholat, batal juga wudu, tidak, Tapi orang yang batal sholat belum tentu batal wudu, dan adapun yang batal wudu udah pasti batal sholat. Adapun air yang dapat digunakan berwudu adalah air yang suci dan mensucikan, air yang suci tapi mensucikan, Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Apa? Seperti halnya nih susu atau kopi lah, susu atau kopi. Nah, susu sama kopi itu airnya suci kan? Nah, itu air suci tapi tidak mensucikan, Karena kenapa? Karena dia sudah berubah, Karena dia sudah berubah dari apa? Dari baunya, rasanya, sama warnanya, Jadi dia tidak mensucikan, Jadi sesuatu air yang suci dan mensucikan, Suci dan mensucikan ini berarti air yang murni, Air yang murni, tidak tercampur apapun, Yaitu air sumur, air hujan, air laut, air mata air,
air embun, air es, ya, air salju, ya, air sumur, air hujan, air laut, air mata air embun, air es, air salju. Ada tuh 7, ya. Ada 7. Ini harus dihafalin, ya. Ini harus dihafalin. Nah, jadi air suci yang mensucikan itu ada 7, ya. Air sumur, air hujan, air laut, air mata air embun, air es, dan air salju. Jadi semua ini adalah yang bisa untuk suci mensucikan. Sungai, ya. Sungai sama aja, ya. Sungai sama saja air laut, ya. Jadi semua itu adalah air yang bisa suci mensucikan, ya. Kenapa kok kopi sama susu nggak bisa berubah? Apa nggak bisa dipakai untuk mensucikan? Karena di situ bahwasannya warnanya sudah berubah, ya. 3, ya. 3, ingat 3. Tokmuhu yaitu rasanya, launuhu yaitu warnanya, re'uhu yaitu baunya. Makanya kan hikmah dari berudu, hikmah dari berudu kita disuruh kumur-kumur, ya. Pertama tangan dulu, ya kan. Sunnahnya kan kita wudu itu membersihkan tangan dulu terlebih dahulu, terus kumur-kumur, kumur-kumur buang, dan juga hidung. Ini hikmahnya ternyata di dalam kitab dijelaskan bahwasannya hikmahnya itu kalau kita mencucikan tangan terlebih dahulu, kita itu bisa melihat launuhu, warnanya ini berubah kan airnya ini, karena sudah tercampur air kencing, air najis atau enggak, ya kan? Udah berubah kan nih, udah mustamal belum, air sabun bukan nih. Nah, itu dilihat, ya, dari launuhu, warnanya. Nah, yang kedua yaitu kumur-kumur. Nah, di sini kita bisa hikmah dari tersebut bahwasannya kumur-kumur kita bisa merasakannya, tokmuhu, rasanya. Rasanya berubah, udah kopi, rasa kopi, berarti enggak sah, ya, tidak mensucikan. Hidung, riuhu, baunya, jadi kecium udah bau kopi, udah bau susu, Jadi semua hikmah dari berudu disunahkannya untuk cuci tangan terlebih dahulu, baru kumur-kumur, baru hidung. Bahwasanya ternyata dalam 3 hal itu, yaitu kita bisa melihat airnya itu suci mensucikan atau tidak, ya. Syarat sahnya wudu. Yang pertama syarat sahnya wudu, ingat, Islam, tamyiz, tidak berhadas besar dengan air yang suci lagi mensucikan, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh wudu. Yang pertama Islam, pertama syarat sahnya wudu adalah Islam, berarti selain non muslim berudu, selain Islam berudu berarti enggak sah hukumnya, Tamyiz, yakni bisa membedakan baik buruknya suatu pekerjaan, itu tamyiz, dia bisa membedakan nih bainal haq wal batil, ini yang benar bagaimana, yang salah bagaimana. Itu namanya tamyiz. Dia udah tamyiz, tidak berhadas besar, tidak berhadas besar, syarat sahnya wudu itu tidak berhadas besar, Ini tadi sudah dijelaskan hadas besar apa. Yang keempat, dengan air suci lagi mensucikan. Kurung itu air mutlak, berarti air yang memang air yang jernih, air yang memang air, belum berubah apapun, belum tercampur air sabun, misal mustakmal, kan, mustakmal nggak boleh juga itu air mustakmal, air mustakmal itu air yang suci tapi tidak mensucikan, kalau habis mandi tuh, kebanyakan habis mandi hati-hati, kalau pakai ember, kalau nggak sampai 2 kula hati-hati, bisa airnya mustakmal,
nggak bisa dipakai untuk berwudu, ya. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh wudu, misalnya getah, cat dan sebagainya, ya. Apapun tuh, ya. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi, ya, yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh wudu, misalnya getah, cat dan sebagainya, ya. Apapun itu, ya, kayak tato, ya. Kayak tato, ya. Bagaimana orang yang tatoan, ya? Apalagi kalau dia tatoannya pas dia yang diwajibkan untuk berwudu, ya. Diwajibkan untuk berwudu mesti seperti apa? Wajah, ya. Wajah, terus rambut, terus tangan, terus kaki. Adapun kuping adalah sunnah, ya. Nah, kalau orang yang bertato, ya, ikhtilaful ulama rahmah, ya, berbeda pendapat ulama itu rahmah. Kalau yang bertato, kalau dia bertobat dan niat untuk menghilangkan tato tersebut, ya, pengen menghilangkan tato tersebut tapi nggak ada biaya, ya, nggak ada biaya dan menyakiti diri, ya, sehingga tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa dimaklumin, ya. Yang kedua, rukun wudu, ya. Ada syaratnya dulu, ya. Jadi sesuatu itu harus masuk dulu syaratnya dulu, baru rukun, ya. Baru rukun, ya. Yang kedua, rukun wudu ada 6 perkara. Yang pertama, niat. Lafadznya adalah sebagai berikut: nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala. Artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, ya. Yang kedua, membasuh seluruh muka, ya. Yang kedua, membasuh seluruh muka, mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri, ya. Jadi semua batasnya nih kita niat berwudu, ya. Kita niat berwudu, lafaz adalah sebagai berikut: nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala, baru basuh muka, ya. Adapun kumur-kumur, cuci tangan, hidung itu sunnah, ya. Itu sunnah, ya. Kalau mau ditinggalkan nggak apa-apa, ya. Misal air nggak cukup bahwasannya, maka nggak apa-apa, ya. Jadi niat wudu, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala, baru basuh muka, ya. Baru muka dari mana? Membasuh seluruh muka, ya. Seluruh dari tumbuhnya rambut nih, ya. Tumbuhnya rambut hingga bawah dagu, ya. Hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri, ya. Kanan kiri, ya. Segini, ya. Jangan tiba-tiba kebanyakan orang nih, ya. Kebanyakan orang anak kecil bahwasannya kalau wudu gitu doang, ya. Basuh gitu doang, ya. Bahwasannya enggak seluruhannya, ya. Enggak keseluruhannya, cuma muka doang begini, ya. Jadi keseluruhannya, ya. Dari tumbuhnya rambut sampai dagu, terus kuping kanan ke kuping kiri, ya. Membasuh kedua tangan sampai siku, ya. Membasuh kedua tangan sampai siku, ya. Kedua tangan sampai siku sini, ya. Siku, ya. Nah, lebih afdol, ya. Ihtiyaton, jaga-jaga, ya. Jaga-jaga. Bahwasanya ulama menganjurkan lebihi aja, ya. Lebihi aja, ya. Jangan pas banget, tapi lebihin, ya. Lebihin, ihtiyaton, jaga-jaga. Para ulama bahwasannya mereka mensunahkan untuk melebihkan, ya. Yang keempat, mengusap sebagian kepala, ya. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Begini aja nggak apa-apa, ya. Begini aja nggak apa-apa. Kalau madhab Imam Syafi'i, ya. Kalau madhab Imam Malik, ya. Kalau madhab Imam Malik, kita kan ada 4 madhab, ya.
Kalau di Indonesia ini pakainya mazhab Imam Syafi'i, ya. Mazhab Imam Syafi'i ini makanya mazhab Imam Syafi'i karena kita di Indonesia. Adapun di Mekah sono kita pakai mazhab Imam Malik, ya. Kita pakai mazhab Imam Malik. Adapun mazhab Imam Malik itu seluruhnya. Jadi begini caranya, ya. Ambil air ini, seluruhan, Nah, adapun dalam mazhab Imam Syafi'i keseluruhan itu sunnah, Keseluruhan itu sunnah, nggak wajib, Yang wajibnya hanya sedikit, Ini ada sedikit. Nah, kalau mau tambah pahala lagi ya udah segitu aja seluruhan, nggak apa-apa, namanya sunnah. Sunnah kan dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa, Yang kelima, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki, Membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki, Basuh, bersihin pergelangan kaki, sampai telapak kaki, Lebih abdolnya lebihin lah, lebihin dikit nggak apa-apa, sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Maksud tertib apa? Berurutan, Artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhiri mana yang harus terakhir. Maksud tertib apa? Maksud tertib kayak tadi, ya kan? Pertamanya apa? Niat dulu, ya kan? Niat dulu, terus baru muka. Jangan habis niat tangan, itu bukan tertib, Kalau rukun ditinggal maka nggak sah lah, Maka nggak sah lah amal tersebut, Jadi kalau kita tertib itu maksudnya habis niat muka, habis muka baru tangan, habis tangan baru kuping, baru kaki, itu tertib, Itu namanya tertib. Jangan sampai habis tangan terus kaki baru kepala, Itu salah, Itu salah, bukan tertib, Sampai di situ saja, Apabila ada pertanyaan di kolom komentar saja, Apabila ada pertanyaan di kolom komentar saja, Apa yang kurang jelas di kolom komentar, pertanyaan saya terima. Apabila ada yang bisa saya jawab, dan apabila yang tidak saya bisa jawab, maka itu buat pelajaran buat saya. Nanti saya akan murojaah terlebih dahulu, Jadi adapun rukun itu harus dilakukan, Mohon maaf, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.